Judul daripada firman Tuhan yaitu Allah yang menjawab dengan api. Kita mau memfokuskan perhatian kita kepada satu kisah yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja 18. Mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46. Cerita tentang Elia di Gunung Karmel. Sebagai ayat yang mendasari khotbah ini adalah 1 Raja-Raja 18 ayat 24 bagian B. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Amin. Satu kontes antara Elia melawan nabi-nabi palsu untuk membuktikan siapa yang benar-benar Allah. Apakah Allah Yehova atau Baal yang disembah oleh orang-orang Israel waktu itu. Pada saat kejadian itu berlaku, bangsa Israel sudah meninggalkan Allah Yehova. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita tahu yaitu Yesus yang kita kenal sekarang. Allah di dalam nama Yesus. Mereka sudah meninggalkan Allah dan dikatakan bahwa mereka sudah mendua hati. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-21, dikatakan di sini, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Di dalam terjemahan lama dipakai kata berjalan pincang dengan ingatan bercabang. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih simpel, dikatakan mendua hati. Sebentar Allah Yehova, sebentar Baal, sebentar menyembah Tuhan, sebentar menyembah patung berhala, bercabang hati, saudara-saudara. Itu keadaan bangsa Israel waktu itu. Dan firman Tuhan berkata kalau orang bercabang hati itu nggak bisa tenang hidupnya. Yakobus berkata. Nah itulah sebabnya muncul tantangan tadi ya. Di dalam ayat 21 dikatakan mengapa kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, maksudnya kalau Allah yang benar itu Baal, ya ikuti dia. Panas, panas, dingin, dingin, kira-kira demikian. Hitam, hitam, putih, putih. Jangan abu-abu. Jadi Elia memberikan satu tantangan kepada bangsa Israel waktu itu. Karena mereka bercabang hati, mendua hati. Kita harus hati-hati dengan situasi mendua hati ini. Ya Tuhan, ya dunia. Ya Kristus, ya Mamon. Jadi ini saya bicara bukan bicara bangsa Israel, saudara-saudara ya. Jadi firman Tuhan itu kita tidak mempelajari sejarah. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sedang terjadi saat ini. Dan mungkin juga di sini terjadi. Dan mungkin itu adalah Anda dan juga mungkin saya. Bagaimana hati kita? Mendua hati. Gereja di Air Saman adalah gereja yang mendua hati. Kata kitab Wahyu. Sidang jemaat Laodikia adalah sidang jemaat yang mendua hati. Tidak dingin, tidak panas. Makanya Tuhan berkata lebih baik kamu dingin sekali atau panas sekali. Sebab kalau kamu suam-suam kuku, aku muntahkan kamu dari mulutku. Itulah situasi bangsa Israel waktu itu. Mengikut Tuhan dengan separuh-separuh. Kita harus waspadai hal ini. Dan saudara-saudara, sebagai akibat yang terjadi karena mereka mendua hati, maka mereka mengalami kekeringan. 3,5 tahun mereka tidak pernah mendapat hujan. Itu background daripada peristiwa ini. Mereka mengalami kekeringan, tidak ada hujan, tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara bayangkan ya, bagaimana kalau 3,5 tahun tidak ada hujan. Maka mereka benar-benar mengalami banyak kelaparan dan sebagainya terjadi waktu itu. Ada satu bahaya yang diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini yang harus kita waspadai. Karena seringkali saudara-saudara, kita tidak merasa.
drifted away. Hanyut di bawah arus. Sudah pernah main di tepi pantai bukan? Pernah enggak saudara? Main, tiba-tiba saudara sadar loh, kok pantainya udah jauh? Pernah enggak? Karena ombak toh sudah. Kita enggak terasa, kita tambah menjauhi pantai itu. Terbawa oleh ombak. Tiba-tiba kita sadar loh, tadi saya cuma 5 meter, sekarang kok jadi 10 meter. Drifted away. Hanyut di bawah arus. Kita tidak merasa bahwa kita sudah mulai bergeser. Nah, ini yang bahaya. Tadi saya bicara tentang mendua hati. Mungkin ketika saya bicara saudara kata, saya tidak demikian. Tapi bagaimana dengan hanyut di bawah arus ini? Bagaimana kita tahu kalau kita hanyut di bawah arus? Saya katakan, ketika roh kita sudah tidak lagi menyala-nyala untuk Tuhan, mungkin kita sudah mulai bergeser. Di mana rohmu yang tadi menyala-nyala itu? Semangatmu yang menyala-nyala itu? Adakah rohmu masih menyala-nyala? Kalau sudah tidak lagi menyala-nyala, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah mulai bergeser dari posisi kita ya. Mula-mula. Saya tidak sadar. Bagaimana kita mendeteksi? Apakah kita hanyut di bawah arus? Semangat kita untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, apakah masih seperti dulu? Apa sudah mulai loyo? Ini paling bahaya ini. Hanyut di bawah arus itu paling bahaya. Karena banyak kejadian orang tenggelam itu karena ini. Kalau sudah perhatikan, orang banyak tenggelam, terutama di tepi laut, di tepi pantai itu karena drifted away. Tidak terasa, makanya mari kita deteksi diri kita sendiri. Bagaimana semangat kita? Apakah kita masih bersemangat cinta kepada firman Tuhan? Semangat untuk berdoa, mencari Tuhan. Yang tadinya rajin berdoa, apa masih semangat? Kalau sudah tidak mulai semangat, jangan-jangan kita sudah mulai bergeser. Bagaimana sukacita kita datang ke gereja? Apakah langkah kita masih ringan atau kita sudah aras-arasan? Beberapa orang yang mengalami cinta mula-mula, mereka bersaksi rasanya Senin itu lama sekali, kepingin Sabtu lagi, kepingin Minggu lagi. Itu cinta mula-mula kan. Dan masih banyak hal lain saudara kita yang harus mengkoreksi diri kita. Keadaan bangsa Israel waktu itu juga mereka sudah hanyut di bawah arus. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mendua hati. Mereka menyembah Tuhan, juga menyembah Baal. Percaya kepada berhala, percaya kepada Tuhan. Tidak fokus, tidak benar-benar komit kepada Tuhan. Ini yang membuat mereka mengalami banyak kekeringan. Paceklik, tidak ada hujan, tidak ada berkat. Baik jasmani, baik rohani. Nah mari kita kembali. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita belajar daripada Elia. Bagaimana Elia menghadapi hal ini. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Kedua, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kita melihat sebelum api itu diturunkan. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Ada beberapa hal yang Elia lakukan yang menjadi gambaran apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, dikatakan Elia memperbaiki mezbah. Mezbah
di dalam Alkitab selalu bicara tentang kehidupan doa, penyembahan kita. Di langkah awal yang dilakukan oleh Elia yaitu dia memperbaiki mezbah. Kalau kita mau hidup kita dipulihkan, kita mau melihat api Roh Kudus itu dicurahkan kembali dalam kehidupan kita, maka pertama-tama kita harus perbaiki mezbah doa kita. Kehidupan doa kita perbaiki lagi. Yang kedua, yaitu dia menyusun 12 batu. Ya, ini ada kaitannya juga dengan yang pertama tadi ya. Dari mezbah itu dari batu, dia mengambil 12 batu dan dia susun 12 batu itu menjadi sebuah mezbah. Nah, saudara perhatikan 12 batu. Batu itu bicara tentang saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan kita ini adalah batu-batu yang dijadikan batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah. Nah, saudara-saudara, 12. Mengapa kok 12? Saudara tentu bisa menjawab, ya karena suku Israel 12. Itu betul, tapi saudara tahu enggak? Pada waktu kejadian itu terjadi, kerajaan ini sudah pecah. Jadi setelah Salomo, Israel itu pecah, utara dan selatan. Utara 10 suku, selatan 2 suku. Dan peristiwa ini terjadi di utara. Ya, utara yang mendominasi adalah suku Efraim, makanya seringkali dipakai kata Bani Efraim, itu bicara bukan cuma satu suku, tapi bicara satu kerajaan utara. Lalu selatan, itu yang mendominasi suku Yehuda, sukunya Daud. Nah, itu yang terus diperintah oleh keturunan Daud. Nah, kejadian di dalam 1 Raja-Raja 18 ini terjadi di kerajaan utara. Pernahkah saudara berpikir, kenapa kok Elia tidak pakai saja 10 batu? Yang 2 batu itu sudah pecah kan? Ini kan yang mau dipulihkan kan 10 suku di sini. Kenapa kok tidak 10 batu saja? Tapi firman Tuhan jelas berkata, Elia menyusun 12 batu. Saya percaya ini bicara tentang keutuhan, tentang persatuan. Jadi gereja yang mau mengalami pemulihan harus ada kesatuan, harus ada keutuhan. Makanya Elia dia susun 12 batu. Karena dia tahu di pemandangan Tuhan gereja itu satu, bukan terpecah-pecah. Kalau saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan maju, saudara harus jaga keutuhan itu. Kalau Anda terbeban kepada kemajuan gereja Tuhan. Mazmur juga berkata bukan, dalam kesatuan itulah urapan itu diturunkan. Mazmur 133, berkat-berkat itu dicurahkan. Jadi ini saudara penting. Elia menyusun 12 batu, bicara tentang keutuhan, kesatuan dari umat Allah. Ada kesatuan. Di situ Tuhan senang dan Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkatnya. Kemudian kita lihat terus apalagi yang Elia lakukan. Dia menyusun kayu api. Nah, kayu ini tentu sangat dibutuhkan karena ini adalah bahannya bukan? Bahan untuk membakar korban itu kayu. Nah, bicara tentang apa kayu api ini? Kalau saudara membaca di dalam Roma 12 ayat 1, dikatakan di situ Paulus berkata, persembahkan tubuhmu. Jelas. Tubuhmu, persembahkan itu menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tubuh, hidup kita ini, yang kelihatan ini, yang di dunia ini. Tubuh harus menjadi satu korban yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tubuh ini paling gampang dicemari. Iblis itu masuk selalu lewat tubuh. Makanya iblis itu selalu dengan berbagai macam cara, dia berusaha mencemari tubuh anak-anak Tuhan ini. Padahal tubuh ini penting. Karena tubuh inilah, di dalam tubuh inilah kita hidup. Dalam tubuh inilah kita memuliakan Tuhan. Dalam tubuh inilah kita melayani Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu menjadi sesuatu yang hidup. Bukan nanti kalau sudah mati. Tidak ada gunanya kalau sudah mati. Ketika kita masih hidup ini, hiduplah dengan kekudusan dan cara yang berkenan kepada Allah. Supaya saudara bisa menjadi kayu api. Kayu api disusun. Karena ini sebentar akan dibakar oleh apinya Tuhan. Dan kemudian apalagi yang berikutnya adalah Elia menyembelih korban. Ada darah yang tercurah. Kepada darah itulah Allah mencurahkan rohnya. Dan kita sudah punya korban itu. Paulus berkata bahwa anak domba Paskah kita sudah disembelih. Jadi Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan korban, yaitu Yesus Kristus. Inilah korban itu yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Sudah disembelih.
korban darah. Karena Allah cuma melihat darah Yesus, darah anaknya. Allah tidak melihat siapa kita. Apakah saudara hebat, pendidikan, kaya, bagi Tuhan itu tidak penting. Yang Tuhan lihat hanya korban darah. Ingat, waktu bangsa Israel dilepaskan, Tuhan tidak lihat siapa yang di dalam rumah. Kalau tidak ada korban darah, kalau tidak ada darah, pasti alami kematian. Jadi Tuhan melihat korban. Korban darah ini bicara tentang Yesus Kristus yang sudah menjadi korban di atas kayu salib Golgota. Dan yang kelima, saudara-saudara, nah ini yang agak luar biasa, spektakuler ya. Orang mau nyalakan api, tidak mungkin dicampur dengan air, bukan? Tapi yang dilakukan Elia ini, dia mau membuktikan bahwa Allahnya itu Allah yang hebat. Dia bikin parit di sekitar mezbah, lalu dia suruh mereka siram air itu korban, sampai air itu meluber dan memenuhi parit itu. Apa artinya ini? Air itu selalu bicara tentang firman Tuhan. Jadi firman itu digambarkan seperti air di dalam Alkitab yang menyucikan, yang membersihkan kita. Jadi saya boleh katakan bahwa yang kelima ini bicara tentang hati kita, hidup kita yang dipenuhi dengan air firman Tuhan. Tanah hati yang gembur. Air itu memenuhi parit itu sehingga saya yakin tanah itu menjadi gembur. Tanah itu menjadi basah. Demikian juga ketika hati kita terbuka, kita menyambut firman, kita menampung firman Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi firman itu penting. Kehidupan kita harus penuh dengan firman. Paulus berkata di dalam surat Kolose, dengan segala cara simpan firman Tuhan itu. Dengan segala cara, dengan segala hikmat, bagaimana caranya simpan firman. Saya senang ada gerakan-gerakan membaca firman, tapi saudara baca dengan teliti ya, dengan kerinduan, sungguh-sungguh kita masukkan dalam hati. Sehingga firman itu menjadi daging. Setelah 5 hal ini dilakukan oleh Elia, lalu kita melihat apa yang terjadi. Mari kita baca di dalam ayat 38. Kembali kepada 1 Raja-Raja tadi, pasal 18, ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Luar biasa. Api Tuhan turun. Elia berkata, Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Dan Allah buktikan, dia turunkan api dari sorga. Api yang luar biasa. Yang membakar, dikatakan sampai batu, sampai tanah, sampai air semuanya terbakar habis. Saya tidak tahu api yang bagaimana itu. Membuktikan bahwa Allah itu dialah Allah. Allah Yehova, Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Allah saudara dan saya yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dialah Allah, jangan ragu-ragu. Kita juga rindu, saudara. Kita tidak mau cuma membaca. Ya setiap ayat firman Tuhan, janji itu kita mempunyai. Milik saudara dan saya. Kita juga rindu ini terjadi lagi dalam gereja Tuhan. Api Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Bukan sampai di sini saja. Apa yang kemudian terjadi? Hujan diturunkan, saudara. 3,5 tahun tidak ada hujan. Bayangkan kalau hujan itu diturunkan, saudara. Betapa mereka penuh dengan sukacita. 3,5 tahun kering, tidak ada hujan. Tuhan tahan hujan itu. Tapi ketika api itu turun, Roh Kudus bekerja, maka hujan pun diturunkan, saudara. Hujan berkat diturunkan dengan derasnya. Di situ bangsa Israel benar-benar tahu bahwa Yesus, dialah Tuhan. Yehova, dialah adalah Tuhan. Mari saudara, kita mau alami hal ini. Saya yakin dan percaya, kalau hati kita terbuka, Tuhan juga akan nyatakan apinya bagi kita. Tuhan akan turunkan juga apinya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang kita baca, Tuhan yang kita pelajari adalah Tuhan yang juga ada di tengah-tengah saudara dan saya. Mari kita buka hati kita. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya, Tuhannya Elia itu juga Tuhan kita. Yaitu Tuhan yang menjawab dengan api. So itu bila kita mau membenahi hidup kita, maka api Roh Kudus dan hujan berkat Allah pasti dicurahkan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.